Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu di sini Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Di sini siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima ya, sekarang kita sudah memasuki kelas 12. Jadi makin semangat dong untuk belajar. Iya dong, Bu. Gimana kan baru masuk nih hari pertama. Kan Iya. baru dari belajar pertama 2 minggu. Iya. Jadinya harus tetap semangat. Oke. Gimana liburan kalian selama 2 minggu ini? Menyenangkan atau membosankan? Surah. Biasa ya. Mau 1 tahun Bu libur. Baik, di sini kan, oke, sebelum kita masuk ke mata pelajaran pertama, nah ini mau pastiin dulu, kalian apakah masih ingat dengan materi di kelas 11? Jangan-jangan kalau udah kan kemarin udah libur 2 minggu, jangan kalian lupa dengan materi kelas 12. Kelas 11, maaf. Nah, di sini siapa yang masih ingat kita kelas 11 kemarin mempelajari mengenai apa saja? Budaya Arab. Benar sekali Mbak Citra. Terus ada yang lain? Saya Bu. Apa? Benar sekali. Yang lain masa cuma 2. Mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam apa lagi? Letak astronomis, geografi dan geologi Indonesia dulu. Benar. Ayo terakhir nih apa? Kita pelajari mengenai apa? Persebaran flora dan fauna. Benar sekali. Nah, beberapa materi yang telah saya sebutkan itu merupakan materi yang kita pelajari di kelas 11 kemarin. Oke, sekarang kita akan masuk materi baru. Tadi malam Ibu sudah mengirimkan di WA group ada 2 modul yang dikirimkan, di mana modul yang pertama berisi mengenai modul pembelajaran dan yang kedua mengenai modul intrakurikuler. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, di sini siapa yang tadi malam belajar? Kalau belajar pasti tahu kita hari ini mau belajar mengenai materi apa? Tahu nggak belajar? Nggak belajar. Di atas sudah ada di pola desa. Nah, untuk modul ini merupakan contoh dari modul intrakurikuler. Oke, kita ke modul materi dulu. Nah, ini juga merupakan contoh dari modul materi yang telah ditulis tadi malam di kelas. Ya, modul ini bukan hanya satu modul yang wajib kalian pelajari. Kalian bisa menambahkan beberapa referensi lainnya untuk memudahkan kalian dalam memahami materi serta dalam mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan ke depannya. Jadi kalian di sini dibebaskan untuk memilih modul yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, kembali ke modul intrakurikuler, di sini terdapat modul intrakurikuler yakni pola keuangan desa dengan CP menganalisis pola keuangan desa sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Terus untuk tujuan pembelajarannya di sini ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Untuk pemahaman konsep ini di sini yakni menganalisis pola keuangan desa sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Sedangkan untuk keterampilan prosesnya ini menuliskan dalam PPT hasil analisis terkait pola keuangan desa sesuai dengan tempat tinggal kalian masing-masing. Terus di sini juga ada konsepnya. Konsep ini diantaranya ada pengertian desa, unsur desa, bagian desa, pola keuangan desa serta potensi desa. Selanjutnya yakni ada profil pelajar Pancasila, ada iman, mandiri, gotong royong, kreatif serta kebinekaan juga. Terus di sini itu menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana di pendahuluan ini ada kegiatan pemahaman bermakna serta pertanyaan tematik.
Terus kalau untuk di inti ini akan nantinya akan membentuk kelompok yang mungkin terdiri dari 3 kelompok saja. Terus ini tema diskusi kalian hari ini yaitu ruang desa. Di sini juga nanti akan diberikan penugasan mandiri apa yang bisa kami pilih. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ya ke materi inti. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita akan mempelajari mengenai pola keruangan desa. Di sini ibu mau mengetahui apa sih yang terlintas pertama kali di pikiran kalian ketika mendengar kata desa? Tradisional dulu. Tradisional. Salah. Nah, sejuk. Pola keruangan desa. Nah, yang pertama ada tradisional, yang kedua ada gotong royong, terus apa lagi? Sejuk, ya sejuk. Apa lagi? Agraris. Benar sekali bahwa kata-kata tersebut sangat berkaitan dengan kata desa. Sekarang di sini terdapat pengertian desa. Di sini siapa yang mau membantu ibu untuk membacakan pengertian desa? Oh, saya. Silakan. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, desa adalah kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh kepala desa. Atau desa adalah kumpulan rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Siti. Jadi benar bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa itu disebut atau didefinisikan sebagai suatu kesatuan wilayah dengan banyaknya keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri, yakni di sini dikepalai oleh kepala desa. Nah, desa juga dapat didefinisikan sebagai suatu sekumpulan rumah yang berada di luar kota yang membentuk suatu kesatuan. Ini selanjutnya di sini ada unsur desa. Unsur desa yang pertama ada apa? Penduduk. Nah, unsur desa erat kaitannya dengan kependudukan. Kependudukan di sini itu apa saja? Jumlah penduduk, ya. Terus apa lagi? Kepadatan penduduk. Apa lagi? Kebutuhan penduduk. Terus tingkat kematian dan kelahiran. Terima kasih Mbak Sari. Jadi untuk jumlah penduduk wilayah di desa, nah jumlah penduduk wilayah di desa ini masih relatif cukup kecil dibandingkan dengan luas wilayah desa itu sendiri. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa untuk kepadatan penduduknya pun bisa dibilang cukup relatif rendah.
itu merupakan contoh dari wilayah. Terus kalau bicarakan mengenai wilayah, biasanya wilayah desa ini seringkali dianggap bahwa wilayah tersebut jauh dari pusat perkotaan. Hal ini juga yang menyebabkan bahwa kurangnya pembangunan serta pengembangan teknologi di desa. Sehingga di desa ini biasanya kerap kali menggunakan teknologi tradisional untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, yang unsur desa yang ketiga, yakni ada tata kehidupan. Nah, tata kehidupan ini sangat erat kaitannya dengan norma adat istiadat serta sosial budaya. Dan biasanya budaya yang ada di kehidupan pedesaan ini, seperti yang digambar, itu merupakan salah satu kegiatan masyarakat desa yang bisa disebut sebagai gotong royong atau yang dikenal sebagai desak atau paguyuban. Oke, selanjutnya ajang desa. Nah, ajang desa. Ya. Ajang desa ada swadaya, terus yang kedua swakarya, dan terakhir swadaya. Nah, swakarya merupakan suatu desa di mana penduduk desa ini masih sama tertutup akan budaya yang datang ke desanya, sehingga desa swadaya di sini itu masih sangat erat dengan norma adat istiadat yang berasal dari leluhur mereka. Untuk contohnya sendiri, contoh desa swadaya di sini apa kalau kalian tahu? Suku anak dalam Jambi dan suku Baduy di Benar sekali. Dalam Jambi dan suku Baduy. Nah, suku Baduy ini dikenal dengan suku yang sangat tertutup akan budaya asing yang masuk. Oke, selanjutnya yaitu desa Swakarya. Nah, desa Swakarya merupakan suatu desa di mana bisa disebut atau bisa dikatakan sebagai desa transisi atau desa peralihan. Jadi, desa Swakarya ini sudah mulai dapat menerima budaya baru yang masuk ke desa tersebut tanpa meninggalkan adat istiadat serta norma yang berasal dari nenek moyang mereka. Nah, untuk desa Swakarya ini contohnya apa? Desa Sukamandi di Tasikmalaya. Nah, desa di Tasikmalaya. Terus selanjutnya yakni ada desa Swasembada. Desa Swasembada merupakan suatu desa yang bisa dikatakan sebagai desa modern, di mana di sini sudah banyak sekali pertumbuhan serta teknologi modern yang sudah mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh desa Swasembada apa? Desa Hanura di Lampung. Hanura di Lampung. Benar sekali. Nah, ini kan kalian sudah tahu mengenai pelajaran desa yang pertama, yaitu berdasarkan tingkat perkembangannya. Di sini juga ada pelajaran desa lainnya, yakni berdasarkan mata pencahariannya. Di sini ada tiga, yaitu desa garis, desa nelayan, dan desa industri. Untuk desa garis seperti yang disebutkan di BPD, yakni terdapat gambar orang bercocok tanam. Di sini menjelaskan bahwa maksud dari gambar tersebut yakni desa agraris ini desa dengan mata pencaharian utama berupa lahan pertanian atau berada di sektor agraris. Yang kedua, desa nelayan. Nah, seperti yang digambar bahwa desa nelayan adalah satu desa di mana potensi alam, yakni di sini itu berupa ikan, dijadikan sebagai sumber utama dalam mata pencaharian penduduk setempat. Sehingga tidak heran jika di desa nelayan ini biasanya itu terletak di pesisir pantai atau di dekat sungai. Nah, selanjutnya yakni desa industri. Nah, juga terdapat di sini desa industri. Desa industri yang dimaksud di sini adalah suatu desa di mana terdapat
seperti industri rumahan yang dijadikan penduduk setempat sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian serta dalam memenuhi hidup penduduk setempat. Ini untuk pola desa. Nah, di sini ada 4 bagian. Ini pola penyebar, pola berkumpul, dan pola penajam. Nah, apa yang kalian lihat di BPT, pola penyebar itu biasanya berada di daerah mana? Dataran tinggi. Namun pola penyebar ini tidak hanya ditemui di dataran tinggi, namun juga bisa kita temui di dataran rendah. Nah, untuk konsep yang mendapatkan atau konsep yang kita lihat bahwa perumahan dengan pola penyebar ini dapat kita temui di dataran tinggi itu ketika suatu perumahan itu terbentuk menyesuaikan bentuk topografi lahan di dataran tinggi, sehingga suatu perumahan itu akan dibentuk menyesuaikan dengan topografi dataran tersebut. Sedangkan untuk pola menyebar yang kita temui di dataran rendah ini biasanya dibangun sesuai dengan keinginan dari penduduk itu sendiri. Tentunya yang kedua, ini pola pemukiman berkumpul. Pola ini itu kalian lihat di BPT ini biasanya ditemukan di daerah mana? Dataran apa? Dataran tinggi. Nah, bahwa biasanya kita dapat menjumpai pola pemukiman berkumpul ini di daerah dataran tinggi, bisa Batu, Malang. Itu kan merupakan satu daerah dataran tinggi juga. Nah, mengapa pola berkumpul ini itu terbentuk di daerah dataran tinggi? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa penduduk di sini menyesuaikan tempat atau memilih topografi yang lumayan datar untuk bisa menjadi suatu tempat yang strategis ketika dibangun suatu pemukiman atau suatu rumah. Oke, selanjutnya di sini ada remaja. Nah, remaja ini mengikuti apa ya biasanya? Sungai, apalagi jalan raya, pantai. Nah, bahwa pola pemukiman remaja ini biasanya seringkali ditemui di sekitar jalan, terus ada juga pantai, ada juga sungai. Nah, mengapa mereka membentuk pola remaja? Karena yang pertama, jika kita temui pola pemukiman remaja di daerah jalan, artinya penduduk setempat itu berpikiran bahwa letak rumah yang strategis adalah rumah yang mana yang dibangun di dekat jalan. Artinya mereka menganggap bahwa ketika rumah ini dibangun di dekat jalan, maka akan memudahkan mereka dalam melakukan mobilitas jalan. Terus yang kedua, rumah pola remaja ditemui di sekitar sungai. Nah, rumah yang kita temui di sekitar sungai dengan pola remaja ini biasanya penduduk setempat itu berpikir bahwa suatu rumah dikatakan strategis letaknya jika berada di sepanjang sungai. Sungai kan air bukan kehidupan manusia. Nah, jika mereka mendekati sumber kehidupan manusia, maka mereka meyakini bahwa mereka dapat melakukan kehidupan dengan mudah dan dapat mudah mengakses sumber air tersebut. Selanjutnya untuk kasus gambang, di mana kita menemui pola pemukiman remaja di daerah pantai. Di sini biasanya merupakan desa nelayan, di mana mereka berpikir bahwa dengan membangun suatu rumah di sekitar pantai, maka mereka dapat memudahkan mereka dalam mengakses atau mendapatkan ikan untuk mereka jual minyak. Nah, yang terakhir pola melingkar. Nah, pola melingkar biasanya ini terbentuk di apa? Pusat kota. Benar. Ini merupakan contoh pola pemukiman melingkar di pusat kota. Namun tidak hanya pusat kota saja, biasanya pola melingkar ini juga ditemui di daerah yang terdapat fasilitas umum lainnya. Yang pertama benar di pusat kota. Yang kedua ini dapat ditemui di waduk. Biasanya terdapat pola pemukiman melingkar di sekitar waduk yang warga tersebut berpikiran untuk mendekati waduk tersebut. Terus terakhir ada potensi. Nah, potensi desa ini ada sumber daya alam, sumber daya manusia, lembaga, sarana dan prasarana. Oke, kelas. Ada quotes hari ini bahwa kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah. Jadi kalau kita gagal dan kita memilih menyerah
bisa, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita nantinya akan menang atau berhasil. Baik, terima kasih Baginya. Ini siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Baginya? Saya. Silakan, Safir. Jadi kenapa ada desa yang dikategorikan ke desa industri? Karena pada tahap perkembangan kota itu sebelum dia menjadi kota ada yang namanya tahap dipolis. Dipolis itu di mana desa itu mulai meninggalkan ciri khas desanya, seperti tadi beralih ke sektor industri. Dan dia tidak bisa disebut kota karena syarat kota kan dia sudah sepenuhnya industri. Makanya dia ada istilah khusus ya tadi dipolis tadi, atau kalau bahasa sederhananya ya desa industri seperti itu. Baik, terima kasih Mas Afir. Nah, Ibu hanya sedikit menambahkan contoh nih, kan di desa ini identik dengan aktivitas pertanian. Nah, pada saat ini desa bukan hanya memanfaatkan atau menggunakan sektor pertanian saja, melainkan sudah mulai menerapkan industri di dalam desa tersebut. Misalnya sederhananya itu terdapat industri rumahan. Nah, biasanya industri rumahan ini contohnya gini deh, misalnya di suatu desa kan terdapat peternakan bebek, ya kan? Sering kita temui di desa itu ada peternakan bebek. Nah, peternakan bebek ini akan menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut akan dikelola menjadi telur asin lalu dipasarkan. Ini merupakan salah satu contoh dari industri rumahan tersebut. Nah, contoh daerah, ya. Nah, contoh daerah yang penghasil telur asin kalau nggak salah ada di Brebes, Jawa Tengah. Apakah bisa diterima? Sudah jelas? Sudah terima kasih. Apalagi ada yang nanya lagi? Silakan. Apa yang menyebabkan kehidupan di daerah pedesaan kerap sekali masih menggunakan alat tradisional dan menjalankan kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Apa bisa membantu menjawab? Saya mau Silakan berselanjutnya. karena masih banyak penduduk desa yang menolak kebudayaan baru yang mencoba masuk dalam kehidupan di desa tersebut. Nah, hal ini juga berdampak terhadap penolakan pembangunan serta pertumbuhan teknologi, sehingga hal ini yang menjadikan kehidupan di desa tidak mengalami perkembangan yang signifikan, di mana masih sering sekali ditemui penduduk desa yang masih menggunakan alat tradisional dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Apakah jawaban dari Mas Rafi sudah dapat menjawab pertanyaan Mas Rehan? Sudah. Terima kasih. Oke, itu ya tadi Bu lupa untuk presensi ya. Iya. Presensi terlebih dahulu ya. Oke, pertama Alvina. Hadir. Alma. Hadir. Hafid. Hadir. Cindy. Hadir. Citra. Hadir. Nia. Hadir. Erina. Hadir Bu. Hadir. Horis. Hadir. Nafal Kakak. Hadir Bu. Nova. Izin Berapa? Dan Banyak ya. nanya. ada suratnya enggak? Nanti Bisa, Bu. katanya. Nanti ini ya suratnya. Ya Bu. Selanjutnya Rehan. Terus Tani. Salafi. Sofi. Apakah ada yang belum sebenarnya? Sudah semua. Nah, untuk kesimpulan mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yakni kita akan mempelajari mengenai pola keuangan desa.
lagi tugasnya juga untuk menambah nilai kalian. Oke, sini akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Jadi di sini ada 3 kelompok, di mana 2 kelompok berisi 4 orang, sedangkan untuk 2 orang. Nah, baik, di sini ada peta. Ya, di sini adalah citra satelit yang Ibu ambil dari Google Earth. Nah, di sini kalian disuruh untuk menganalisis, yakni mengetahui faktor apa saja yang membentuk desa ini. Terus setelah itu ada kelebihan kekurangan dari pola permukiman tersebut, sama juga berikan alasannya. Nah, untuk kelompoknya di sini Ibu bagi atau tulis sendiri? Dibagi, Bu. Dibagi ya. Oke, bacakan untuk kelompoknya ya. Kelompok pertama ada Alvina, Alma, Afid, Cindy, sama Citra. Itu kelompok pertama. Terus kelompok keduanya di sini ada Dunia, Erina, Polis, sama Novel Kakak. Kelompok kedua. Dan kelompok ketiga ada Rehan, Sani, Selavi, sama Sofi. Itu kelompok tiganya. Silakan mengelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini untuk lembar kerjanya. Makasih, Bu. Nah, gini, jadi konsepnya itu gini. Ini kan ada 3 soal, ya kan? Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, dan yang kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Mengerti? Untuk waktu pengerjaannya ini dikerjakan selama 20 menit kurang atau gimana? 20 menit bisa? Cukup. Ya, silakan didiskusikan nanti. Ya, nanti hasil dari diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan. Jadi presentasi di sini ada perwakilan kelompok ya. Jadi nanti presentasinya ada 3 orang yang maju, oke? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah selesai. Bisa ya? Sudah selesai. Ya, pinter soalnya ada sini. Ada Balapan Global. kalau bisa dijelaskan satu kelinci lebih baik. Berarti kalau jawabannya sedikit nilainya sedikit ya, Bu ya? Tergantung penyampaian kamu. Kamu bisa jelas. Apa ada yang ditanyakan? Ini ya udah nanti. Selesai kan ya? Sudah. Ayo siapa yang presentasi ini? Saya nomor 1 aja dulu. Silakan presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang nomor pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan suatu masyarakat membentuk pola keuangan seperti gambar yang ada di sini. Jawabannya adalah ada sungai dan ada jalan. Jalan dari kelompok kami. Citra pada gambar ini dapat dilihat bahwa pola pemukiman penduduk memanjang atau linier yang merupakan bentuk pemukiman yang mengikuti jalur alur sungai. Biasanya pola pemukiman seperti ini banyak ditemui di daerah daratan, terutama daratan rendah. Pola ini juga digunakan masyarakat dengan maksud untuk mendekati sumber air yang menjadi sumber kehidupan utama dalam menjalani kehidupan di sini. Ini ya, jadi mengikuti alur seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sini. Dari satu. Saya Namanya siapa? Silakan Mbak Sofi ya. Presentasikan ada diskusi kelompok. Jadi di sini saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 3 dengan pertanyaan analisis SWOT permasalahan
berikan solusinya. Jadi setelah saya meninjau menindaklanjuti, ternyata saya menyimpulkan bahwa dari gambar ini itu pola pemukimannya adalah memanjang mengikuti alur sungai. Nah, apa dampak yang ditimbulkan? Permasalahan sosial yang ditimbulkan itu biasanya adalah banjir. Kenapa bisa demikian? Karena masyarakat itu umumnya membuang sampah di sungai. Nah, saat terjadinya hujan lebat, air itu akan meningkat. Dan saat air meningkat dengan saluran yang mampet atau sungai-sungai sudah penuh dengan sampah, maka akan terjadi banjir. Tuh. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga kebersihan sungai dengan mengelola sampah yang sudah ada tadi. Kalau ada sampahnya bisa kita kerja bakti gotong royong bersama untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Gitu. Ya dari kelompok 3, terima kasih. Terima kasih Mbak Sofi. Terima kasih. Oke, terakhir dari kelompok 2 siapa perwakilan? Silakan Mbak Lydia. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait diskusi yang telah kami lakukan. Nah, kami akan menjawab soal dari nomor 2, yakni jelaskan keunggulan dan kelemahan suatu desa menggunakan pola perubahan seperti gambar di atas. Nah, ini gambarnya. Nah, keunggulan dan kelemahannya terdiri dari yang pertama keunggulan. Keunggulannya sendiri yakni pemukiman di sepanjang jalur sungai dibentuk dan dibangun untuk mendekati sumber kehidupan yaitu air, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar jalur sungai mampu mencukupi kehidupannya dengan mudah seperti mencuci, mandi, irigasi dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya yakni biasanya pemukiman yang berada di jalur sungai menyebabkan semakin tingginya tingkat pencemaran air di sungai karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Dengan demikian, kualitas air sungai akan menurun dan kotor. Selain itu, dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, maka akan dapat menimbulkan bencana banjir yang disebabkan karena tersumbatnya aliran sungai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan sangat baik. Sekarang, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, nah Ibu mau ngasih tugas individu. Tugasnya mudah kok, cuma membuat kesimpulan selama kita mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kesimpulan itu dapat dibuat atau dapat dibuat beberapa media, misal dibuat PPT, terus dibuat poster, artikel, itu bisa bebas sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, untuk deadline-nya ini kalau bisa minggu depan sudah dikumpulkan. Nanti Bu. Terlalu cepat, udah 3 hari dikumpulkan. Satu minggu atau 3 hari? 2 minggu, Bu. Ya, besok gimana? Kabarnya Iya, gimana ya besok 3 hari atau minggu depan? Minggu depan. Minggu depan ya dikumpulkan tugasnya. Jangan lupa, karena ini untuk menambah nilai kalian. Oke, sekarang ditata lagi barunya. Oke. Kegiatan belajar mengajar ini selesai. Sebelum berakhir, mau minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Silakan. Sebelum diakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Itu kan selesai. Terima kasih atas apresiasi kalian selama kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Selamat mengerjakan tugas.